Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatul Mukaromah, NPM 130 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan narasi dan argumentasi. Langsung saja, yang pertama yaitu narasi. Narasi merupakan karangan berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu, sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap. Arti yang lain, narasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi bisa berupa fiksi dan dapat pula non-fiksi, dan dapat kita jumpai seperti di novel, cerpen, dan lain-lain. Lanjut ke ciri-ciri narasi. Ciri narasi yang pertama yaitu dirangkai dalam urutan waktu. Yang kedua, adanya konflik. Yang ketiga, membangun alur dan mengutamakan faktor kronologis dan waktu. Yang keempat, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, terkadang dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Maksudnya gabungan dari fakta dan imajinasi. Yang kelima, menggunakan bahasa sehari-hari. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan narasi. Kelebihan narasi yaitu tidak bertele-tele dan akan membawa alur suatu teks atau karangan atau penjelasan yang mudah dipahami. Sedangkan kekurangan dari narasi yaitu tidak mendeskripsikan sesuatu sehingga tidak bisa digunakan terus-menerus dalam sebuah teks atau karangan. Kemudian struktur narasi. Struktur narasi ini ada 4. Yang pertama, pengenalan. Kedua, awal pertikaian. Yang ketiga, klimaks atau puncak pertikaian. Yang keempat yaitu anti klimaks atau penyelesaian. Yang pertama, pengenalan. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh, suasana, latar, dan lain-lain. Yang kedua, awal pertikaian. Pada bagian ini berisi tentang konflik atau permasalahan awal yang ditampilkan oleh penulis. Yang ketiga, yaitu klimaks atau puncak pertikaian. Pada bagian ini berisi tentang ilustrasi konflik utama atau inti dari cerita. Yang keempat, anti klimaks atau penyelesaian. Pada bagian ini berisi tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam cerita dan menandakan berakhirnya cerita. Masuk di jenis-jenis narasi. Jenis-jenis narasi ini ada 4. Yang pertama informatif, kedua ekspositorik, yang ketiga artistik, yang keempat sugestif. Yang pertama, narasi informatif. Narasi informatif merupakan narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua yaitu narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik ini hampir sama pengertiannya dengan narasi informatif karena sama-sama bertujuan memperluas pengetahuan orang terhadap kisah seseorang. Tetapi dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang dan akan diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Yang ketiga, narasi artistik. Narasi artistik adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Narasi ini juga menyampaikan sebuah amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Narasi ini hampir sama pengertiannya dengan narasi sugestif yang akan kita bahas setelah ini.
Tetapi yang membedakan adalah penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, dan tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Yang keempat, narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Yang kedua yaitu argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis tentang sesuatu yang disertai dengan bukti atau fakta yang benar-benar terjadi, serta bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran sesuatu. Lalu, ciri-ciri argumentasi yang pertama yaitu memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik dan lain-lainnya. Yang kedua, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Yang ketiga, ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Yang keempat, pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Yang kelima, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang keenam, ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Kelebihan dan kekurangan argumentasi. Kelebihan dari argumentasi yaitu didukung alasan dan isinya fakta, sedangkan kekurangan argumentasi yaitu identik hanya membahas masalah ilmiah. Lanjut ke struktur argumentasi. Struktur argumentasi ada 3. Yang pertama pendahuluan, kedua tubuh, yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua, tubuh. Tubuh ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam paragraf argumentasi, sehingga kesimpulan yang akan dicapai juga benar. Kebenaran yang disampaikan dalam tubuh argumen harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusunan fakta, dan jalan pikir yang logis. Yang ketiga, kesimpulan atau ringkasan. Kesimpulan atau ringkasan ini bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Kemudian jenis-jenis argumentasi. Jenis-jenis argumentasi ini ada 2. Yang pertama, argumentasi induksi. Yang kedua, argumentasi deduksi. Argumentasi induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Pengertian fenomena-fenomena individual sebagai landasan penalaran induktif sebagai data-data maupun pernyataan-pernyataan yang tentunya bersifat faktual, sehingga induksi dapat bertolak dari fenomena-fenomena yang berbentuk fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan. Simpulan dalam karangan argumentasi induksi mengandung kemungkinan kebenaran. Yang kedua, argumentasi deduksi. Argumentasi deduksi adalah suatu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada, baik proposisi umum maupun khusus, menuju proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Dalam penalaran deduksi, mementingkan suatu proposisi umum dan suatu proposisi yang bersifat mengidentifikasi suatu peristiwa khusus yang bertahan dengan proposisi umum tadi. Dalam karangan ini sudah dipastikan mengandung kebenaran. Jadi, argumentasi induktif adalah menurunkan suatu kesimpulan yang bertolak dari beberapa contoh atau kasus serta membuat generalisasi yang berupa simpulan. Sedangkan argumentasi deduktif adalah suatu proses berpikir atau penalaran
yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada, baik umum maupun khusus, menuju kepada proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.